Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, as'adakumullah hayatakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb kita semua, yang atas segala karunia dan rahmatnya kita berada di sini pada saat ini sebagai hamba-hambanya yang insya Allah mutmainnina bil iman. Kita bisa merasakan kenyamanan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu tema yang sebenarnya terlalu familiar. Familiar dalam perbincangan, terutama yang masih di kisaran usia 20-an tahun. Tapi meski familiar dan ramai dibicarakan, prakteknya paling juga sekali. Sehingga sebenarnya ini termasuk hal yang terlalu sering dibicarakan tetapi susah dilaksanakan. Sehingga untuk itu pembahasan malam ini insya Allah tidak akan panjang. Karena memang ini bukan membutuhkan pewacanaan tetapi membutuhkan prakteknya aja. Karena salah satu persoalan terbesar yang dihadapi generasi muda kita sekarang adalah ketidaksadaran bahwa posisinya dan sikap yang diambilnya sebenarnya telah melahirkan kezaliman yang berantai. Menzalimi diri sendiri, menzalimi calon pasangan, menzalimi antar keluarga yang berbeda yang seharusnya terikat silaturahim dan seterusnya. Tetapi dalam masalah ini sering diingkari, sering dianggap sepi, padahal persoalan ini sangat serius. Ketika saya mendapati judul ini, artinya terus terang judulnya judul panitia. Jadi sebenarnya dia yang punya sedang mengarahkan, bukan saya. Jadi yang bertanggung jawab nanti panitia ya. Mengapa ta'aruf dibahas, tapi jelas dari sisi praktek yang terkait dengan masa awal Islam, yaitu di zaman Rasulullah dan para sahabat. Itu judul yang diberikan. Karena terlalu panjang saya tulis di masa Rasul saja. Tapi insya Allah ada sedikit masa yang saya lewati sampai masa tabi'in bahkan. Nah, ketika yang diinginkan adalah prakteknya, ini kan berarti udah praktis gitu. Sekali lagi ini bukan masalah penteorian, teorinya gimana gitu Aruf, tapi prakteknya. Supaya para peserta yang mengikuti kajian ini tahu praktek ta'aruf di zaman itu seperti apa sih. Sehingga punya pilihan-pilihan barangkali gitu maksudnya. Dengan cara apa ta'aruf akan diselesaikan. Dan tampaknya yang hadir di sini orang-orang yang memang pada masa-masa mau ta'aruf ini kayaknya. Iya. Kok amin? Ini pertanyaan ini bukan pertanyaan doa ini. Ini sudah perintah kok. Ini antara kebanyakan mau ta'aruf ya. Atau mau ta'aruf lagi. Kan repot kalau begitu.
Baik, ketika kita ingin tahu praktek ta'aruf di zaman Rasulullah dan para sahabat ataupun generasi awal Islam lah kita katakan demikian. Yang akan kita dapati, saya kasih bocoran, masalah ini terlalu simpel. Ini yang agak-agak saya aneh. Ini kajian terkait dengan masalah bagaimana membina rumah tangga dan seterusnya lah gitu ya. Dan ini kan termasuk yang getol lah KLN untuk membahas masalah-masalah begini. Ada APOA dan lain-lain gitu ya. Dan itu bagus, memang harus banyak lembaga yang melakukan hal seperti ini. Karena persoalan rumah tangga sangat luar biasa sekarang. Salah satu tantangan besar kita. Tapi yang penting, masalah ta'aruf di zaman atau di generasi awal Islam itu sangat simpel sekali. Sederhana sekali. Maka saya juga agak bingung kenapa seakan-akan menjadi masalah. Padahal simpel sekali. Tetapi di balik kesimpulan itu, ini yang pentingnya sebenarnya. Ada latar belakang. Apa yang membuat ta'aruf itu simpel? Ketika kita berbicara tentang praktek hidup, praktek itu akan muncul karena dorongan-dorongan yang sifatnya tidak praktis. Di situ ada hal yang sifatnya abstrak. Di situ ada pandangan. Di situ ada keyakinan. Kalau bahasa kita ada visi tentang hidup dan lain sebagainya. Sehingga memandang pernikahan dan proses pernikahan yaitu ta'aruf itu menjadi simpel. Kalau pandangan kita tentang hidup ini ruwet atau enggak jelas, maka masalah ini menjadi ruwet, menjadi berat maksudnya. Tapi ketika para sahabat tabi'in menjalani masalah ini begitu saja mengalir, betul-betul kayak air. Mudah sekali, sederhana sekali. Gitu. Nanti kita akan lihat. Gitu. Ini adalah latar belakangnya. Nah ini yang saya coba angkat dulu. Dan barangkali juga ada satu hal yang terkait dengan istilah ta'aruf yang coba kita beri bingkai yang lebih kokoh lah. Karena terus terang secara pribadi saya tidak terlalu setuju dengan istilah ta'aruf yang kemudian prakteknya seperti yang terjadi sekarang perkembangannya. Kita lihat nanti. Baik, apa itu pernikahan, apa itu rumah tangga, dan bagaimana kemudian generasi awal menjalani kehidupan rumah tangga, dari mulai proses pernikahan sampai perceraian bahkan ya. Ya, saya tadi katakan kan proses pernikahannya simpel. Sebenarnya perceraian di antara para sahabat juga simpel-simpel saja. Enggak seperti sekarang. Cerai itu udah geger kemana-mana jadi apa entah. Para sahabat yang cerai emang tidak ada. Ada banyak. Dan biasa, itu bukan perceraian itu bukan karena masalah yang kayak kita sekarang jadi heboh. Enggak. Karena visi hidupnya jelas. Gitu. Dan setelah cerai kemudian nikah lagi dengan yang lain atau apa juga sederhana. Seperti itu. Baik, permasalahan selalu ada dalam hidup, tetapi permasalahan itu kemudian ya tidak seheboh sekarang lah intinya begitu. Tapi juga banyak bukan karena permasalahan-permasalahan yang terlalu besar gitu sebenarnya. Tapi lebih karena hal-hal yang memang mereka pandang ini adalah solusi. Itu saja. Nah, tapi kita tidak berbicara bab itunya ya. Orang bab nikahnya aja belum, masa udah bab tolakan gitu kan. Lah iya ini kan ta'aruf, ini kan bab nikahnya aja belum gitu. Masa sudah bahas bab tolak. Yang ingin diangkat insya Allah gambaran tentang proses untuk menikahnya. Baik. Pertama, bahwa pernikahan ini atau kemudian rumah tangga gitu ya, adalah salah satu atau bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kan penanda. Kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa kita lakukan adalah melalui ayat-ayatnya. Ayat ini kan penanda kepada yang berada di balik ayat ini. Ketika fenomena kehidupan segalanya, termasuk pernikahan, gitu. Ini adalah bagian dari ciptaan Allah, bagian dari rencana Allah, takdir Allah.
Maka dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana terjalinnya dua jiwa, dua anak manusia dengan latar belakang yang berbeda dan seterusnya, kemudian menjadi menyatu. Di sini adalah tanda kebesaran Allah. Ini adalah bagian dari ayat Al-Anfus. Sehingga kalau seseorang masuk ke dalam atau hendak masuk ke dalam kehidupan rumah tangga dengan menempatkan bahwa dengan berumah tangga sebenarnya saya ingin atau dalam proses ingin mengenal lebih jauh, lebih dalam, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi luar biasa hasilnya. Jadi pernikahan itu bukan sekedar pertemuan dua insan gitu dalam satu prosesi yang segala pernak-perniknya, bukan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini adalah ayat. Sehingga sebenarnya banyak rahasia gitu loh. Nah, tanda itu kan namanya juga tanda, kita harus amati tanda itu, harus kita ketahui supaya kemudian dari tanda itu kita bisa mengenal yang lebih jauh. Yaitu yang memberi tanda. Ini kan menandakan kepada Allah sebagai pencipta kita semua. Nah, ketika Allah menyatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan pasangan agar kamu ingat. Ini sunatullah. Kehidupan berpasangan itu sunatullah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada pasangannya. Dan pasangan itu harus menyatu tapi dari dua hal yang berbeda. Makanya kalau pasangan itu tidak bisa pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu bukan pasangan. Iya kan? Pasangan itu kan harus ada kanan, kiri, harus ada bedanya. Masa sama? Nah, jadi itu bukan zaujain. Kalau itu sama jenis, laki-laki atau perempuan-perempuan. Maka yang ada adalah laki-laki dan perempuan. Itu baru menjadi pasangan gitu ya. Baik. Dan ketika ini berlaku dalam semua ciptaan Allah, ini adalah fenomena semesta. Ini sunatullah di dalam kaun ini, alam raya ini. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh dua insan ketika berpasangan dalam satu biduk rumah tangga, ini hanya bagian kecil dari tanda itu. Yang kemudian seharusnya itu kemudian membawa atau mendekatkan pasangan itu kepada Allah. Karena dia sedang berada dalam posisi menjadi bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jarang yang mendalami ini. Sehingga kemudian ya menjalani kehidupan berumah tangga itu begitu saja seakan-akan tidak ada apa-apa. Padahal ini ada jalan yang sangat luar biasa. Dia berada dalam posisi di mana dia sedang berproses untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya bahwa pernikahan itu mengingatkan kita kepada satu prinsip lain. Bahwa kita berasal dari satu keutuhan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Manusia semua itu berasal dari satu nafs. Dari satu. Jadi Allah tuh dengan rencananya, dengan takdirnya, memang kita diciptakan atau berasal dari yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Kan bisa saja sejak awal Allah menciptakan banyak manusia sekaligus. Kemudian yang banyak itu dihubung-hubungkan dengan pernikahan, gitu. Baru kemudian beranak pinak dan terhubung lagi dan terus begitu. Tapi nggak begitu. Allah menghendaki bahwa semua manusia diciptakan dari satu asal yang sama. Sehingga sejak awal mengingatkan kita bahwa antara kita ini sebenarnya ada hubungan yang sangat erat. An-nasu min Adam, bahwa semua manusia dari Adam. Wa Adam min turab.
Dan ini terkait dengan permasalahan besar, yaitu manusia merasa memiliki keistimewaan atas yang lain, dan keistimewaan itu sering membuat manusia terpleset untuk merasa diri lebih tinggi, layak untuk merendahkan yang lain. Bahwa keunggulan, keistimewaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bersifat mutlak. Bahwa keunggulan di satu orang, di saat yang sama dia punya kekurangan, di mana kekurangan dia itu ada pada keunggulan orang lain. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan ini, keunggulan dan keistimewaan masing-masing, tidak boleh menjadi alasan untuk kemudian seseorang merasa layak untuk lebih tinggi dan merendahkan yang lain. Yang kemudian itu dalam terminologi Islam disebut dengan kibr. Keunggulan ras, keunggulan golongan, keunggulan kelompok, keunggulan darah, keunggulan warna, keunggulan itu semua itu bagian dari kibr, di mana Allah menjamin melalui hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sekecil apapun kesombongan. Karena perbedaan-perbedaan ini dengan segala kelebihan masing-masing, kan jelas. Lita'arofu, ilahnya. Alasan Allah menciptakan manusia berbeda-beda itu adalah, di sini kan illah. Lita'arofu, agar kemudian mudah melakukan hubungan-hubungan, mengenal karena masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri, sehingga kemudian bisa bahu-membahu. Karena ini melihat dengan perbedaannya, ini keunggulannya apa, ini keunggulannya apa, ini keunggulannya apa, dan dia sendiri punya keunggulan apa. Dengan keunggulan yang berbeda itu, dengan kemudian ragam perbedaan itu, mudah untuk bahu-membahu, melahirkan kemaslahatan sebesar-besarnya sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kebaikan di dunia menuju kebaikan di akhirat. Lita'arufu. Hanya itu. Tapi kalau ras Jerman di zaman Nazi itu lebih unggul daripada yang lain. Kemudian Bani Israel merasa lebih jenius dari yang lain. Wah, itu kibr. Maka Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Keunggulan yang sesungguhnya diletak ketakwaan kita kepada Allah. Bukan karena apa yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi ini akan lebih mudah ketika kemudian manusia berasal dari satu asal yang sama. An-nasu min Adam, min nafsi wahidah. Sehingga ketika kemudian dalam perkembangannya, wabatha minhuma wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari satu diri atau satu jiwa itu diciptakan pasangannya, dan dari pasangan ini, dari berdua ini yaitu Adam dan Hawa, rijalan katsira wa nisaa. Kemudian tercipta banyak laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika seseorang laki-laki menikahi wanita dari keluarga yang berbeda. Masalah keluarga latar belakang. Dan tentu juga bahwa dia laki-laki dan yang dinikahinya adalah perempuan juga berbeda. Itu bukan untuk kemudian salah satu pihak merasa lebih superior dan lain daripada yang lain ketimbang yang lain atas alasan tertentu. Bahwa ini lebih kaya, bahwa ini lebih pintar. Contohnya istrinya MIPA, suaminya IPS. Kan gitu. IPS-nya bukan karena memang dari awal ingin IPS, tapi gagal waktu masuk MIPA gitu. Nah, itu masalahnya. Sehingga kemudian nggak bisa begini. Bukan untuk begitu. Lita'arofu. Justru kemudian si laki-laki kemudian keunggulan saya apa secara pribadi, keunggulan istri saya apa secara pribadi. Kemudian dua keunggulan ini digabungkan sebagai modal yang lebih besar untuk mencapai kemaslahatan dunia sampai ke akhirat. Seharusnya begitu. Keluarga saya kelebihannya apa, keluarga istri saya kelebihannya apa. Lita'arofu. Dengan demikian maka kemudian akan tercipta kebaikan yang sangat luar biasa dari pernikahan itu. Ini yang menjadi salah satu pandangan
awal atau dasar ketika dibangunnya biduk rumah tangga yang kemudian menjalin atau menghubungkan dua pihak, dua keluarga, bahkan kemudian dua kelompok. Kan itu terjadi luar biasa. Rasulullah SAW memanfaatkan itu dengan sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang pernikahan Rasulullah, jelas sekali di situ terlihat. Bagaimana istri-istrinya yang dinikahi itu kemudian efeknya terhadap dakwah itu tinggi sekali. Ketika Ummu Salamah itu dinikahi, Khalid bin Walid itu kan singanya Bani Makhzum. Setelah Abu Jahal tewas di Badar. Sehingga kemudian dia tidak punya alasan yang kuat untuk terus berada dalam posisi melawan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian dia ke Madinah dan menyatakan diri memeluk Islam sebelum Fatu Mekah. Yang membuat seorang Khalid bin Walid itu kemudian bertekuk lutut atau kemudian katakanlah melemah permusuhannya, di antaranya adalah karena faktor itu. Abu Sufyan sebagai pemimpin tertinggi Mekah, ketika Ummu Habibah sudah nikahi, mau apa lagi coba? Mau perlawanan seperti apa yang dilakukan? Lah putrinya di situ, kan gitu. Masya Allah itu. Nah, ketika mau ta'aruf ini harus jadi pertimbangan juga. Gitu. Apa yang saya hasilkan bersama calon pasangan saya? Gitu. Sehingga bisa menggali potensi masing-masing dan menjadikannya modal untuk melahirkan kemaslahatan yang lebih besar. Bukan kemudian mengorek kekurangan masing-masing. Nah itu salah besar itu. Dari awal. Tidak tercipta kemaslahatan dari, lita'arofunya nggak ada itu. Nah, permasalahannya bukan sekedar terciptanya laki-laki dan perempuan. Nah, untuk memunculkan kemaslahatan yang besar karena keunggulan masing-masing, baik itu pasangannya langsung ataupun latar belakang keluarganya. Kemudian rumah itu atau rumah tangga itu melahirkan ketenangan. Segala bentuk hasil positif, pencapaian positif itu harus dimulai dari ketenangan. Maka Allah memang menghendaki rumah itu harus menjadi sumber ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha wallahu ja'alakum min buyutikum sakana, dan Allah telah menjadikan dari rumah-rumahmu atau keluargamu ketenangan untukmu. Nah ini harus dibangun, visi ini harus sejak awal jelas dalam bangun rumah tangga. Gitu ya. Jadi bukan seperti pernikahan hayam wuruk dengan artinya pernikahan politik gitu intinya, untuk menaklukkan karena tidak bisa ditaklukkan. Itu ceritanya konon. Tapi untuk ada sakinah. Karena memang tidak mungkin potensi-potensi besar, pencapaian-pencapaian besar, kemaslahatan-kemaslahatan besar itu akan muncul kalau tidak dilandasi dengan ketenangan. Itu dalam skala kecil rumah tangga sampai skala negara pun demikian. Gak ada negara yang kemudian ekonominya maju, itu kemudian negerinya gak stabil. Gak ada itu ceritanya. Di mana? Kalau negaranya di dalam negerinya hancur-hancuran, itu berantakan, serba gak jelas. Lah ya pastilah kondisi umumnya pun demikian. Politiknya, ekonominya, sosialnya, dan seterusnya. Harus, stabil tuh harus. Ketenangan tuh harus. Kan sukun itu, di situ ada kata sakinah. Jadi ada ketenangan, ada kesenyapan, gitu. Adem istilahnya kalau bahasa kita, istilah kita itu. Terus kemudian kenyamanan, gitu. Jadi ketenangan, kenyamanan, itu semua harus terbangun di rumah. Nah visi ini jelas diterangkan oleh Allah ketika menjelaskan tentang rumah tangga. Artinya ini kan pelajaran Rasulullah kepada para sahabat. Ketika membangun visi rumah tangga itu harus apa sih? Untuk apa sih? Dan ternyata memang rumah tangga itu adalah modal awal untuk membangun kebesaran. Bukan sekedar kebesaran pribadi, tapi bahkan kebesaran ummah. Peradaban besar dibangun dari rumah-rumah yang ada sakinahnya, ada mawaddahnya, ada rahmahnya. Kalau itu sudah hilang dari rumah, tidak akan menghasilkan apa-apa. Susah. Generasi-generasi dalam sejarah Islam sekalipun kita tahu ada masa yang disebut dengan pemerintah muslim itu disebut dengan mamalik.
Mamalik itu kata jamak dari mamluk. Itu setelah Baghdad runtuh, yang berkuasa itu Mamalik, terutama di Mesir, Syam, dan seterusnya. Mamalik itu selain karena faktor luar, ada Mongol yang menyerang, tetapi memang di internal umat Islam kacau balau, tidak terkendali. Dan Mamalik itu antara sesama mereka juga luar biasa, kudeta dan sebagainya, ribut luar biasa. Karena memang Mamalik itu siapa sih? Mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berantakan. Mamluk. Mereka yang kehilangan kasih sayang di masa kecil. Kemudian diperbudak, tapi kemudian mereka menjadi budak kalangan elit, akhirnya mereka dijadikan bodyguard, jadikan perwira-perwira, jenderal-jenderal, akhirnya mereka yang balik berkuasa. Tapi ketika berkuasa mereka tidak mengenal kasih sayang. Yang akhirnya kemudian menjadi chaos. Ini penting sekali kita melihat ini. Kalau pemerintah atau elit-elit itu berasal dari rumah tangga yang bermasalah di masa kecilnya, fenomena sejarah Islam menunjukkan itu. Mamalik itu salah satunya. Tapi ketika berasal dari rumah-rumah yang luar biasa, kalau kita lihat Muhammad Al-Fatih itu siapa sih? Ya lihat orang tuanya. Lihat orang-orang di sekitarnya, keluarganya. Ternyata dari mulai kakeknya itu sudah ada semacam katakanlah pendekatan yang luar biasa terhadap keluarga, sehingga melahirkan anak dan cucu yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz itu siapa sih? Lihat. Dari semua pejabat tinggi Bani Umayyah, ayahnya Abdul Aziz, gubernur Mesir itu adalah dikenal yang paling baik. Dan dia kemudian menikah dengan keluarga Umar bin Khattab. Semakin jadi, maka jadilah Umar bin Abdul Aziz. Yang kemudian menjadi seorang pembaharu di tengah kondisi carut marutnya Bani Umayyah waktu itu untuk ukuran masa itu. Selalu begitu. Kita semuanya tentu merasakan persoalan besar negeri ini. Ketika kita merasakan katakanlah hiruk pikuk permasalahan yang barangkali kita bayangkan tidak berujung, seharusnya bagaimana? Padahal masing-masing di antara kita memiliki potensi bangun keluarga yang baik, lahirkan generasi yang baik, dan dari situlah akan muncul satu generasi baru yang akan berbeda dengan generasi kita dan sebelum kita. Artinya jangan kemudian hanya bisa mengeluh. Karena sebenarnya kita di dalam diri kita ada potensi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi justru potensi ini kemudian kan yang tidak atau belum dioptimalkan oleh generasi kita. Artinya saya tidak hanya berbicara yang di sini, yang bicarakan. Kalau yang di sini sih insya Allah udah beres semuanya. Ini paling lambat setahun lagi juga selesai semua nih. Apa yang selesai? Iya, susah. Angka perceraian di Jakarta ini sudah menakutkan. Di Jakarta lah, yang caranya lebih jauh. Di Jakarta menakutkan. Di satu kantor pengadilan agama, itu dalam 1 bulan bisa ada 400 kasus yang ditangani perceraian. 1 bulan 400 kasus. Yang nikah banyak, yang cerai banyak. Itu yang masuk ke pengadilan, tidak masuk ke pengadilan. Artinya yang bermasalah lebih banyak lagi. Artinya keluarga yang kehilangan sakinah, mawaddah, rahmah. Itu banyak yang tidak kemudian menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Artinya permasalahan lebih besar, artinya yang berada di pengadilan itu hanya puncak gunung es saja. Di bawahnya masih banyak permasalahan yang lebih jauh, lebih besar. Hanya tidak sepakat untuk diselesaikan di pengadilan. Tapi kalau keluarga sudah kehilangan mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah, susah untuk berpikir akan lahir generasi hebat. Kemudian pernikahan ini bagian dari pendekatan untuk merealisasikan risalah Islam. Risalah Islam itu apa? Ini yang difahami sangat baik oleh generasi awal Islam. Ketika mereka menjadi muslim, mereka tuh sudah paham
Apa yang ada di pundak mereka? Misi apa yang sedang mereka usung sebagai muslim? Kalau kita kan sekarang harus bertanya kepada diri kita. Sebenarnya ketika sebagai muslim sekarang, misi kita apa? Jangan-jangan kita tidak punya misi. Yang penting ya kita tumbuh, hidup ya dan seterusnya menikmati keadaan, selesai. Oh, itu bukan misi. Itu mah binatang juga begitu. Dia hidup ada di alam dunia, dia punya kawanan kan gitu. Setiap pagi keluar nyari makan gitu. Sambil makan gitu kan, sambil senang karena kan makan lompat-lompat di padang rumput, ya, domba, kambing kan gitu. Pas lagi makan gitu, lagi ngisi perut, mau kawin-kawin, kan gitu. Setelah itu ngisi perut lagi, kenyang gitu. Terus pulang, tidur, besok gitu lagi. Lah kalau kita manusia gitu juga, waduh ini repot ini. Apa bedanya kita dengan ulaika kal an'am? Mereka itu sama ibarat binatang-binatang ternak itu. Islam ini punya risalah, punya misi yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di pundak kita sebagai muslim karena kitalah yang beriman kepada wahyu Allah. Dari 7 miliar kata lebih katakanlah gitu. Manusia di bumi ini hanya ada 1 sekian miliar yang beriman kepada wahyu dan kemudian di dalam dirinya, di pundaknya ada misi. Misi wahyu itu untuk masa kita dan untuk generasi setelah kita. Dengan misi ini apa yang kita bisa berikan kepada generasi kita dan apa yang kita siapkan untuk generasi setelah kita. Lah para sahabat, tabiin kan begitu. Buat apa mereka berlelah-lelah, bersusah-susah setelah beriman kepada Rasul? Kan untuk menjadi orang baik masih sudah selesai. Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Bilal, dan lain-lain semuanya. Kan untuk menjadi orang masuk surga udah selesai kan? Mereka ini kan sudah berimannya kepada Rasulullah, sudah dijamin masuk surga, karena sudah selesai. Coba kalau kita hidup sudah dapat jaminan masuk surga, mau ngapain? Selesai kan sudah. Kita pikir begitu. Loh, mereka enggak begitu. Artinya kalau masalahnya dari orang tidak benar menjadi orang benar, dari jahiliyah kemudian beriman, mereka semua begitu. Tetapi mereka tidak begitu. Dengan perut yang lapar, mereka menempuh jarak ratusan kilometer. Agar orang-orang yang belum mendengar la ilaha illallah bisa mendengar la ilaha illallah. Agar orang-orang yang baru mendengar itu bisa menerima kebenaran la ilaha illallah. Dengan perut yang kosong mereka mengajak semua orang ayo ikut bareng-bareng ke surga. Yang diajak itu bahkan banyak orang-orang yang kaya raya, kekenyangan, bahkan tokoh-tokoh besar. Di dunia pada masa itu. Jadi ngajak ke surga dalam kondisi yang sangat luar biasa. Prihatin. Lah kita mah kalau sudah hidup prihatin boro-boro mikirin ngajak orang lain. Mikirin kita saja udah susah. Kan begitu ini. Lah ini di sini masalahnya. Dalam kondisi yang segala terbatas. Para sahabat itu tahu bahwa pernikahan itu adalah bagian dari instrumen ini. Lah kenapa tidak? Ketika Rasulullah menyatakan, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a, falyatazawwaj. Nikah itu kebutuhan semua orang. Tidak hanya muda. Yang juga lanjut usia juga butuh nikah kalau memang belum nikah. Kan begitu. Tapi kenapa arahan Rasulullah secara langsung kepada para pemuda? Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a. Rasulullah menghendaki umatnya itu kalau nikah itu jangan telat-telat gitu loh. Ya artinya selama sudah masuk kategori syabab, ayo nikah gitu loh. Jangan dilewatkan masa syababnya. Nah gitu masalahnya nih. Nah di sini ada yang merasa kan. Nah ini saya menafsirkan sabda Rasulullah ya. Saya tidak sedang beropini enggak. Kalau tidak tahu bahasa Arab saya terjemahkan. Ya ma'asyaras syabab. Nah, ini. Wahai para pemuda. Otomatis pemudi masuk di situlah. Nah itu.
Karena biasanya pemuda nikahi pemudi kan. Ya umumnya begitu. Artinya Rasulullah menghendaki yang nikah itu. Karena kalau yang sudah lewat-lewat mah ibarat kata sebenarnya ya main sendiri juga bisa, jalan sendiri juga bisa, tidak didorong. Tapi yang pemuda ini kan perlu didorong. Karena pemuda ini banyak persoalan, latar belakangnya itu loh. Dan sekarang kita rasakan, rata-rata pemuda itu apa sih alasan telat nikah? Sekarang gini, yang ada di sini merasa masuk kategori syabab nggak? Masuk nggak? Berarti sudah diarahkan Rasulullah toh? Sudah diperintah oleh Rasulullah kan? Fal yatazawwaj itu perintah. Ayo menikah. Rasul merintah loh. Kok nggak dijalankan? Hah? Loh, ini kalau Rasul sudah menyuruh loh. Masalahnya apa? Artinya kalau Rasul sudah menyuruh pasti ini adalah bagian dari wahyu kan? Bagian dari wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasulullah sudah nyuruh, kita kerjakan, beres keurusan. Enggak percaya? Coba dulu. Ya cobanya nikah kalau enggak percaya. Kan gitu. Saya arahnya ke laki-laki ini, sengaja. Kan masalahnya syabab ini kan ini dulu syabab. Kalau ini kan syabat, ini syabab. Ketika Rasul meminta anak-anak muda, artinya di waktu muda sudah menikah. Karena otomatis waktu muda itu kan waktu di mana idealisme sedang memuncak, tenaga sedang luar biasa kuat-kuatnya, kemudian tantangan begitu besar-besarnya. Di saat dia dalam kondisi begitu kemudian menikah, kemudian punya anak. Wah, itu luar biasa. Si anak itu tumbuh di saat ayahnya sedang dalam posisi puncak kekuatannya. Artinya anak itu bisa melihat bagaimana ayahnya berada katakanlah dalam masa-masa mengoptimalkan semua potensinya. Sehingga anak itu bisa melihat percontohan dari orang tuanya dalam posisi yang paling ideal. Wah, kan luar biasa begini. Kalau sudah begini kan anak itu akan luar biasa melihatnya. Nanti yang adik-adiknya kan dengar cerita dari kakaknya. Kan itu. Seorang anak seperti Abdullah bin Zubair, anak pertama dari Zubair dan Asma, ketika lahir di Madinah. Ketika Rasulullah berhijrah, dia dilahirkan oleh Asma. 5 tahun berikutnya terjadi perang Ahzab. Di usia 5 tahun dia melihat ayahnya di usia 20-an tahun, belum 30-an tahun Zubair. Atau paling 30-an tahun lah. Bukan 30 awal maksudnya. Dia melihat ayahnya berada di puncak sebagai hawari Rasulullah SAW, pengawal Rasulullah langsung dalam perang yang paling dahsyat katakanlah di Madinah. Di mana Zubair kemudian berkali-kali didelegasikan Rasulullah untuk menyelesaikan atau menjadi mata-mata dan seterusnya. Anaknya melihat, wah ayahku menjadi pilihan atau delegasi Rasulullah untuk urusan paling genting. Bangga betul. Tumbuh anak itu menjadi. Anak yang kecil seperti Urwah itu melihat sang ayah itu sambil mendekap ayahnya ada bekas luka. Dia bertanya, ayah ini apa? Oh nak, ini ceritanya panjang bersama Rasulullah. Ini di perang Uhud, ini di perang ini, di perang ini. Oh kan begitu dong. Tapi kalau sudah lewat, kan begitu. Nikah di usia 30-an ke atas. Pas anak tumbuh tuh lihat ayahnya sudah lagi lesu. Banyak mikir masalah. Ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Idealismenya sudah berkurang karena wah kan dapat apa anak nih? Nah gitu masalahnya. Maka menikahlah segera, jangan berpikir untuk masalah saya semata tapi untuk anak-anak saya. Wah gitu dong. Kan istilah kata kalau menikah di awal-awal 20-an tahun. Kalau anaknya tumbuh kemudian, ayah kuda-kudaan yuk. Kan masih oke kan gitu. Coba kalau telat. Aduh nak, agak encok. Kan sudah gak enak. Banyak hal itu susah itu dah. Ya masyarakat syabab. Ayo. Rasulullah memanggil loh yang muda-muda. Syabab. Man istata'a minkumul ba'ah.
Kalau memang sudah bisa ba'ah, falyatazawwaj, sudah apa lagi? Ba'ah itu ya kepemudaan itu untuk layak menikah. Dan bukan masalah masalah ekonomi ya. Tenang, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau memang mereka itu fakir, nggak cukup secara ekonomi, Allah akan mencukupkan. Kurang apa lagi? Rasul yang menyuruh, Allah yang menjamin. Ini masalah iman. Tujuan pernikahan untuk memperbanyak generasi ummah. Rasulullah mengatakan tazawwajul waludal wadud. Walud, ayo. Artinya memang orientasi pernikahan itu injab. Artinya pernikahan itu untuk memperbanyak keturunan. Memang konsep Islam dari awal begitu. Kalau masalahnya kemudian tidak punya keturunan atau diberi sedikit keturunan itu lain hal. Lain hal. Tapi secara umum tujuannya adalah injab, melahirkan. Sehingga Rasulullah memang memberikan itu. Dari sejak muda. Karena kalau masa muda masa produktifnya, masa suburnya juga panjang kan begitu. Satu sisi itu. Gitu ya. Terus kemudian mencari pasangan yang memang potensinya adalah punya banyak anak, gitu ya. Sampai Umar bin Khattab itu mengatakan, aku tuh ketika menggauli istri, motifnya bukan semata-mata syahwat, gitu, tapi aku ingin melahirkan anak, untuk kemudian menjadi generasi yang mengusung la ilaha illallah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, berjihad sebagai mujahid di jalan Allah. Gitu. Kalau begitu orientasinya kan, luar biasa itu. Cepat nikahnya. Jangan sampai telat. Dan kita lihat memang para sahabat itu kan jarang, yang anaknya sedikit-sedikit itu jarang loh ya. Kalau kita lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu anak-anaknya banyak. Gitu ya. Kita bicara sih secara umum ya. Saya tidak bicara dengan kalau gimana saat kalau memang saya ternyata diberi rezeki oleh Allah dengan anak sedikit atau tidak punya anak. Ya itu lain hal. Itu artinya Allah memberi kita peluang dari jalur yang lain. Jangan disalah tafsirkan jalur yang lain, itu maksudnya apa? Maksudnya kebaikan itu banyak jalurnya. Orang yang tidak punya anak barangkali dia punya potensi lain untuk berbuat baik di bidang yang lain. Gitu. Itu salah satu tafsir lah. Tafsir yang lain terserah. Ali bin Abi Thalib itu anaknya berapa? Anaknya berapa? 2. Innalillahi. Anaknya 2. Ali bin Abi Thalib anaknya berapa? Ada beberapa versi. Tapi yang masyhur itu 29 anak. Dan perlu tahu, apa yang paling identik dengan Ali? Ali itu terkenal miskin atau terkenal kaya? Terkenal miskin, terkenal zuhud. Tapi anak banyak. Oh, lihat ini. Dan anaknya soleh-soleh lagi. Ini selesai itu. Kurang apa? Berarti bukan halangan. Orang Ali aja orang miskin, anaknya banyak. Dan biasa. Dan kemudian soleh-soleh baik-baik. Aneh itu. Kan sekarang permasalahannya gitu. Banyak anak miskin lagi. Nah, kan gitu kan. Emang masalahnya apa? Sebenarnya bukan masalah kemiskinan. Masalahnya lain. Masalah tingkat pendidikan orang tuanya yang tidak benar. Sehingga kemudian melahirkan atau mewariskan masalah itu. Problem kemiskinan, kemiskinan itu yang menjadi persoalan, bukan kemiskinannya. Kemiskinan itu bukan problem. Yang jadi masalah adalah dampak buruk dari kemiskinan bagi orang-orang yang memang tidak bisa miskin dengan benar. Iya. Sebenarnya miskin itu kan bisa miskin benar itu bisa. Dulu mereka itu miskin karena pilihan. Ingin hidup miskin. Yang gitu. Nah kalau kita kan sekarang rata-rata keterpaksaan. Inginnya kaya terpaksa miskin. Nah dari sini biasanya dampak yang negatif dari kemiskinan muncul. Oke. Rasulullah SAW akan membanggakan jumlah umatnya yang lebih besar dari umat manapun. Dari generasi-generasi sebelumnya. Dan itu artinya memang Rasulullah menghendaki umatnya punya banyak keturunan. Udahlah, masalah BKKBN
Enggak masuk di sinilah. Kalau ada pegawainya, stafnya, sudahlah. Kalau kita ingin menjadi bagian dari umat Rasulullah yang membuat beliau bangga adalah perbanyak anak, keturunan yang soleh-soleh. Yang jelas soleh itu pasti, gitu. Itu harus standarnya, itu soleh. Kalau sudah soleh, udah jadi selesai semua. Baik. Kemudian dari yang saya gambarkan di awal, ini membentuk pemahaman dasar. Konsepsi tentang rumah tangga dan keluarga. Itu yang membuat berumah tangga itu bukan masalah. Bagi generasi waktu itu. Bukan permasalahan. Artinya mereka tidak punya pertimbangan yang seperti kita sekarang. Apa sih yang membuat berumah tangga itu menjadi kayak berat, kayak susah? Zaman itu apa? Sebenarnya enggak ada. Orang mau nikah aja. Kadang-kadang yang usianya belia juga menikah aja, gitu kan. Enggak bermasalah. Jadi enggak perlu nunggu tua-tua. Usama bin Zaid itu menikah dugaan saya itu sekitar 15 tahun. Karena Usama itu ketika Rasulullah wafat usianya baru 18 tahun, 17 tahun. Padahal dia sudah menikah sebelum itu. Di zaman Rasulullah masih hidup, karena Rasulullah yang mengarahkan seorang wanita, nanti saya sebutkan ini salah satu cara ta'aruf di zaman itu. Untuk menikah dengan Usama, fankih Usama, nikah saja dengan Usama. Maka wanita nikah dengan Usama. Ingat ketika Rasulullah wafat usianya 17 tahun, berarti nikahnya sebelum 17 tahun. Usama bin Zaid, santai saja. Kalah mau sama, memang kalah. Baik. Itu karena memang value, nilai masyarakat waktu itu memang seperti itu. Sehingga memang problem-problem yang terjadi sekarang tidak terjadi di masa itu. Dan ini tentu bukan suatu hal yang terjadi karena kewajaran, tapi karena ada kemunduran. Itu dalam tingkat pendidikan kita, gitu, di mana kemudian kita lambat matang. Generasi kita sekarang ini lambat matang. Rata-rata pernikahan diukur dengan usia pendidikan. Padahal sebenarnya rata-rata kan begitu pikirannya. Nanti kalau sudah tamat kuliah. Kok tamat kuliah? Tamat kuliah ini bukan ukuran. Kematangan seseorang itu bisa terbentuk bahkan sebelum kuliah. Gitu ya. Untuk sampai tingkat kematangan itu setelah balik gitu kan, untuk sampai matang, sampai mencapai usia rushd atau asyud, itu tidak perlu sampai selesai kuliah kan gitu. Tapi ini yang lambat. Gitu. Bahkan setelah kuliah pun juga belum matang-matang. Ini masalahnya, problemnya. Nah, satu hal yang perlu kita angkat di sini sebenarnya istilah ta'aruf yang sekarang ini sedang berlaku gitu loh. Dari malah konsepnya dan prakteknya. Itu sebenarnya tidak ada di zaman itu. Di generasi awal itu nggak ada istilah ta'aruf yang kita pakai sekarang. Istilah ta'aruf itu sebenarnya istilah di satu sisi ada kebenarannya, ta'aruf yang sekarang berlaku itu. Tapi di sisi lain itu satu pendekatan yang justru melambatkan sebenarnya. Padahal bayangannya kalau udah ta'aruf itu kan cepat gitu. Tapi praktek ta'aruf kita itu kalau kita banding dengan di masa lalu tidak ada, di generasi awal. Karena memang tugas saya untuk menjelaskan di generasi awal. Itu tidak ada ta'aruf yang berlaku seperti kita sekarang. Ta'aruf itu apa sih sebenarnya secara bahasa? Saling mengenal kan? Saling mengenal. Berarti kalau saling mengenal itu artinya sebelumnya belum saling kenal toh. Nah ini problem zaman kita sekarang tuh itu. Karena tadinya belum saling mengenal, gitu. Karena banyak faktor urban lah, karena masing-masing dari daerah yang berbeda, kemudian faktor kehidupan sosial kita yang cenderung jauh gitu ya. Artinya antar elemen masyarakat itu kurang kehangatannya, kedekatannya walaupun satu RT, satu RW sekalipun dan seterusnya gitu. Sehingga itu yang membuat sekat-sekat yang begitu jauh sehingga kita tidak mengenal siapa sih si dia, siapa sih, nah seterusnya. Sehingga dibutuhkanlah mediasi gitu. Atau dibutuhkanlah proses, bukan mediasi, proses yang disebut dengan ta'aruf. Baik. Ketika berta'aruf, ini kita dengan bahasa kita sekarang ya. Atau praktek kita sekarang. Ketika berta'aruf, sebenarnya yang ingin dikenal itu apa sih? Yang ingin dikenal apa? Apanya? Sifat-sifatnya. Kepribadiannya. Terus?
Hah? Apanya? Latar belakang keluarga. Terus apa lagi? Hah? Fisiknya. Visi misinya. Wow, hebat nih. Ngeri-ngeri nih anak muda sekarang. Orang tua kita dulu, nenek kakek kita dulu nggak pakai visi misi jadi itu nikah. Menghadapi masa revolusi, masa paceklik, masa PKI, santai saja. Kita pakai visi misi tapi lama nih, lambat. Gara-gara gak ketemu, ada pointer-pointernya, berapa visi, berapa misi, nggak cocok. Allahu Akbar. Sebenarnya tadi yang saya jelaskan di awal itu kan visi misi sebenarnya tentang kehidupan rumah tangga. Ketika itu terbangun dari awal, ada problemnya. Oke lah, terus apa lagi? Apa lagi? Dari ta'aruf itu apa sih yang ingin dicapai gitu loh. Kan sampai kemudian ada kecocokan lah intinya ya. Ada kecocokan dari variabel-variabel itu, kemudian dari situ baru melanjut ke masuk ke proses khitbah. Biasanya gitu kan. Nah pertanyaannya sekarang ini. Di generasi awal itu ada proses kronologis ini. Saya katakan proses kronologis seperti ini yang terjadi sekarang tidak sepenuhnya benar. Ada yang bisa dibenarkan. Karena memang ada permasalahan yang menuntut itu. Di mana di masa generasi awal itu tidak terjadi. Rata-rata sekarang kita tidak saling mengenal sama sekali. Itu masalahnya. Ketika ingin menikah itu otomatis kita perlu mengenal masalah yang ya basic-basicnya dulu lah. Latar belakangnya, keluarganya dan seterusnya. Di masa dulu, di generasi awal itu tidak ada. Karena banyak faktor. Tetapi apa yang berlaku sekarang itu pun juga tidak sepenuhnya tepat. Karena sebenarnya kalau memang kebutuhannya hanya mengenal tadi variabel-variabel yang sifatnya sangat mendasar, sangat basic gitu ya. Itu kan tidak perlu lama. Ta'aruf itu mungkin seminggu juga selesai kalau variabel cuma itu. Kan gitu. Tapi kan kenyataannya susah seminggu selesai. Bahkan untuk menuju ta'arufnya aja udah masih ragu. Kan gitu. Nah ini jadi masalah kan dari awal. Ya mending kalau memang betul-betul, iya saya temu ta'aruf. Ininya aja masih berat. Pas masuk ta'aruf, pertimbangannya panjang, banyak sekali. Sampai bertele-tele, sampai sebulan nggak selesai, 2 bulan nggak selesai. Loh, lama sekali. Sebenarnya beberapa masalah yang ingin diketahui dalam proses ta'aruf sekarang, dulu itu dilaksanakan setelah khitbah. Jadi di generasi awal itu, proses itu yang langsung khitbah. Gitu lah. Karena nanti ada beberapa alasan. Tapi intinya setelah khitbah baru kemudian ada beberapa hal yang ingin secara lebih jauh, lebih dalam diketahui. Proses mengenal si calon. Kalau kita mah enggak, kalau sudah khitbah menentukan tanggal kan? Itu masalahnya. Jadi lama ta'arufnya ke khitbahnya. Seharusnya justru dari khitbah itu ada berapa artinya khitbah itu bukan memastikan akan nikah. Masih ingin mengenal lebih dalam. Artinya bisa kemudian tidak jadi kalau seandainya dalam proses setelah khitbah itu ada hal-hal yang tidak pas. Kan gitu. Jadi khitbah dulu. Nah berani gak dimulai ini? Nah, kalau kita ingin ikut, katanya kan ikut generasi awal. Kan, contoh, ayo. Kan gitu. Allahu Akbar. Coba lihat. Rasulullah SAW dari hadisnya bisa kita angkat. Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jika seorang di antara kalian meminang wanita, khitbah dulu. Dan al-mar'ah pakai alif lam itu artinya wanita yang memang sudah sejak awal dibidik. Dia mau khitbah si fulanah gitu ya. Maka ketika dia meminang wanita itu yang sejak awal dibidik, maka kata Rasulullah setelah itu ini istata'a, setelah
khitbah itu kalau dia bisa, kalau memungkinkan ayanzura ila ma yad'u untuk nazar. Nazar ini saya lebih mengartikan mengamati, bukan sekedar melihat. Melihat pasti ada makna melihat. Hal yang sangat fisik sekali, ya. Yang tidak biasa dilihat dalam kondisi normal. Artinya kan bisa jadi wanita itu setiap hari juga ketemu. Tapi melihat hal yang ingin dilihat. Ada hal yang dibolehkan dalam proses ini, setelah khitbah ini. Gitu ya. Artinya untuk kepentingan ini dibolehkan nazar ini. Nazar, tapi lebih dari sekedar melihat hal yang sifatnya sekilas, tapi mengamati. Gitu. Karena Rasulullah mengatakan ila ma yad'uhu ila nikahiha, untuk menguatkan dorongan dia menikahi si wanita itu. Artinya mengamati hal-hal tertentu dari si wanita yang sudah dikhitbahnya untuk menguatkan maksudnya atau tujuannya menikahi dia. Jadi semakin memotivasi untuk menikahinya. Gitu loh. Jadi dia kan punya standar gini. Kalau sekarang memang agak sedikit, kadang-kadang nilai masyarakat, value masyarakat itu jadi agak aneh deh. Jadi yang dianggap tidak sopan sebenarnya di luar nggak mesti juga tidak sopan. Dalam hal tertentu sebenarnya boleh-boleh saja. Norma kita tidak menerima itu gitu. Contohnya seperti yang dilakukan Umar ketika ingin meminang putrinya Ali, kan melihat betisnya. Secara norma kita susah itu. Berani nggak? Tapi nggak mesti harus itu. Intinya kan ini, mayad'uhu ila nikahiha. Ada alasan untuk itu. Kalau memang itu mendorong untuk menikahinya, ayo menguatkan. Jadi mengamati, melihat, lebih tahu lebih jauh tentang sifat-sifat fisik si wanita setelah khitbah. Sebelum khitbah malah nggak boleh. Loh, sebelum khitbah malah nazar, itu gimana? Nazar sebelum khitbah atau setelah khitbah? Modus. Hati-hati itu. Salah kalau gitu. Maka lakukanlah, kata Rasulullah SAW. Syekh Khalid Abdurrahman mengatakan Islam menjadikan khitbah atau lamaran sebagai media untuk mengenal sifat-sifat fisik wanita yang akan membuat sang lelaki tenang. Berarti memang tepat. Saya kan cenderung ke dia. Oke, saya khitbah. Kemudian setelah diamati, oh memang betul-betul sesuai dengan ini. Kan gitu. Proses khitbah berlangsung dalam masa yang tidak lama. Nggak boleh lama-lama khitbah. Mau ngapain juga, kan sudah yang penting dia semakin kuat, semakin tenang untuk menikahinya. Artinya kalau sudah, oke, ya sudah, langsung. Akad. Kan gitu. Dengan begitu sang lelaki dapat memutuskan menikahi wanita tersebut dengan sepenuhnya menerima kondisi fisik dan batinnya. Tentu secara aspek-aspek, semuanya akan aspek visi dan lain sebagainya bisa. Ini variabel yang bisa dipertimbangkan dari banyak sisi. Tidak mesti dari sisi wanitanya saja, tapi juga keluarganya, orang tuanya dan seterusnya. Kalau masa itu seperti itu. Kita lihat, seorang sahabat Nabi bernama Al-Mughirah melamar wanita. Nah, ini melamar. Ini lihat redaksi hadisnya, melamar wanita. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah kemudian berkata kepada Mughirah, amatilah kondisi fisik wanita tersebut, karena itu akan membuat hubungan kalian berdua lebih nyaman. Gitu. Jadi mengenal lebih dekat wanita itu setelah khitbah, bukan sebelum khitbah. Jadi di sini yang menurut yang saya bilang bahwa dari segi kronologinya tidak sepenuhnya tepat. Ta'aruf baru khitbah gitu. Lah ta'aruf mau ngapain sih? Ta'aruf itu mau apa gitu? Sebenarnya yang dilakukan setelah ta'aruf itu adalah yang dilakukan di zaman itu setelah khitbah kebanyakannya. Oke, ada beberapa hal memang yang terselesaikan di masa itu sebelum khitbah. Karena kondisi umum masyarakatnya ya. Nanti saya akan terangkan. Artinya tidak sepenuhnya tepat. Saya tidak menampik seluruhnya, tidak menolak seluruhnya, tapi tidak sepenuhnya tepat. Abu Hurairah menuturkan bahwa seorang sahabat Nabi hendak menikahi. Artinya tinggal menikah, tinggal akad. Maka Nabi berkata, apakah engkau telah mengamati kondisi wanita itu? Sahabat tersebut menjawab, belum. Nabi melanjutkan, pergilah dan amatilah dia.
Sesungguhnya di mata orang Ansor itu ada sesuatu. Ini cara Rasulullah supaya dia memang terdorong untuk betul-betul mengamati. Di mata wanita Ansor itu ada sesuatu. Ya pasti di mata orang itu ada sesuatu. Nah gitu lah. Nah ya iyalah, masa matanya hitam semua, putih semua, kan nggak mungkin kan gitu. Itu cara Rasulullah supaya dia betul-betul nador. Apa iya ya Rasulullah? Dia mati. Kan jadinya mengamati, bukan nggak mungkin mengamati wanita matanya doang kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin lah, pasti mengamati bukan matanya saja, gitu ya. Nah, baik. Mengapa proses ta'aruf di generasi sahabat dan tabi'in itu secara umum simpel, mudah, gitu ya? Kenapa bisa begitu? Mau nikah saja. Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah, nggak punya apa-apa, kemudian dagang di pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi, setelah itu nikah. Ketemu Rasulullah, loh pagi ini kok beda? Mahyam, ada apa Abdurrahman? Kata Abdurrahman, ya Rasulullah aku baru menikah dengan wanita Ansar. Oh itu, kenapa enggak walimah? Seterusnya. Santai saja nikah itu. Pertama karena kondisi umum masyarakat selaras dengan idealisme Islam. Sehingga di masyarakat itu ada ketenangan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya tidak sampai kayak kita tuh. Jadi yang harus dicentang banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena di masa itu kan secara umum sudah oke, secara ideal ini. Tinggal ada hal-hal yang lebih menguatkan saja. Artinya secara umum sudah yakinlah keluarga ini udah nggak masalah. Bahkan kita lihat caranya. Kadang-kadang datang aja ke ayahnya. Anaknya sih nggak terlalu ini. Ke ayahnya bilang, aku ingin nikah dengan putrimu gitu. Santai saja gitu. Kalau kita mau itu justru tahapan terakhir banget. Datang ke orang tuanya kan gitu. Iya kalau sudah benar-benar mau jadi itu. Setelah yang tadi dicentangnya banyak sekali gitu. Jadi ini yang saya katakan di masa kita ini yang agak sulit ini. Kondisi umum masyarakatnya justru kan tidak ideal kata sekarang. Ini yang membuat ada proses awal ta'aruf yang harus dilakukan. Tapi itu jangan lama-lama, itu maksud saya. Itu yang membuat jangan sampai menjadi pertimbangan dasar. Zaman itu memang itu tidak ada. Sehingga mereka sudah terselesaikanlah masalah-masalah awal. Kemudian lingkungan masyarakat yang saling mengenal dengan baik. Nah ini juga. Lingkungan masyarakat selain masalahnya kecil gitu ya. Artinya tidak sebesar kita sekarang seperti di Jakarta ini. Satu Jakarta kan tidak saling mengenal. Gitu. Ya kan di Jakarta ini yang satu majelis sering ketemu aja nggak kenal dalam arti nggak tahu dia siapa gitu. Latar belakangnya apalagi. Wah itu kalau ditanya latar belakangnya malah agak curiga dikit. Kan gitu. Gimana keluargamu? Wah ngeri itu udah ada maksudnya ngeri itu ya enggak lah. Lanjutkan. Intinya, lingkungan masyarakat yang saling mengenal dengan baik. Saling mengenal dengan baik. Ini yang memang harus dibangun. Makanya kalau di level orang tua itu harus terus membangun silaturahim dengan teman-temannya, dengan apa, sehingga anaknya itu kemudian dari sejak kecil saling mengenal. Mengenal biasa, normal gitu, anak kecil. Sehingga kemudian ketika itu sudah komunitasnya sudah terbangun, gitu, mudah untuk apa-apa. Oh dengan keluarga itu aja kamu nikahnya, gampang kok itu. Kan gitu. Oh dari dulu kita sudah biasa family gathering atau apa gitu kan di mana-mana kan gitu. Oh gitu. Nah kemudian kepercayaan yang tinggi dari anak pada orang tua ini dalam kasus orang tua yang menjodohkan anaknya. Anak itu punya kepercayaan yang sangat tinggi kepada orang tuanya, orang tua akan memilihkan yang terbaik untuk dirinya. Ah gitu loh. Ini juga agak norma masyarakat kita sekarang ini tidak seperti itu karena sudah bukan zaman Siti Nurbaya istilahnya begitulah. Alasannya begitu. Jadi kalau ada orang tuanya itu enak aja emangnya gitu. Padahal kalau orang tuanya memang memilihkan orang yang terbaik gitu. Kalau dilihat memang iya ya kenapa enggak, jangan gengsi karena orang tua yang memilih kan begitu. Ini sekarang udah agak sulit ini gitu ya. Dulu mudah sekali seperti itu dan itu banyak kasusnya kan gitu. Baik. Cara ta'aruf generasi awal seperti apa? Secara umum dibagi dua, ada yang langsung, ada melalui perantara, gitu ya. Yang langsung yang saya maksud itu calon suami menyatakan maksudnya hendak menikah langsung kepada calon istri. Jadi calon suami menyatakan maksudnya hendak menikah langsung kepada calon istri. Ada beberapa kasus atau contoh lah, seperti Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Betul di awalnya Abu Talha masih musyrik.
Kemudian Ummu Sulaim sudah menjadi muslimah sebelum Rasulullah tiba di Madinah. Tapi ini kan berlanjut setelah Abu Talha kemudian masuk Islam. Artinya ya langsung aja datang kepada wanitanya dan memang betul-betul. Dan itu kan tidak dilarang kalau memang prosesnya namanya juga ingin menikah. Saya tahu kamu, saya begini, dan saya sudah cek segalanya, saya punya intel, ini begini. Saya mau menikah denganmu. Kan gitu. Itu salah enggak proses itu? Ya enggak salah. Itu boleh, gitu ya. Dalam proses khitbah itu nazar aja boleh. Yang kalau di luar khitbah itu nggak boleh, itu haram, gitu ya. Mengamati wanita ya nggak boleh lah, gitu kan. Mengamati itu kan betul-betul itu mayad'uhu ila nikahiha, yang kemudian betul-betul mendorong si laki-laki untuk setelah kan tadinya oke lah dia oke lah. Kalau wanita kita harus katakan dia cantik, tapi biasa-biasa saja lah gitu. Tapi kemudian dia amati, oh ternyata kecantikannya ada yang berbeda. Nah itu yang membuat dia kemudian, oh jadilah nikah dia. Oh, gitu. Itu mestinya begitu. Memang diminta untuk itu. Nazar tuh fungsinya untuk itu. Supaya kita terdorong semakin kuat untuk menikahinya. Kan gitu. Nah, di luar contoh Ummu Sulaim, kalau kita melihat beberapa riwayat, contohnya riwayat pernikahan Asma binti Umayyah setelah ditinggal oleh Ja'far. Riwayatnya mengisyaratkan bahwa Abu Bakar, dan ini kasusnya memang 2 orang nih. Jadi setelah iddahnya selesai, Asma binti Umayyah itu yang mendatangi 2. Yaitu Abu Bakar dan Ali. Coba udah, jadi janda, iddah selesai, itu langsung 2 orang datang, melamar. Coba bayangkan ini. Yang melamar 2 itu, 1 Abu Bakar, 1 Ali. Ini pilihan yang sulit. Kan gitu. Dan Asma mungkin Allah alam lah, tapi kalau joknya itu cerdas, yang nikah Abu Bakar lah, yang lebih tua dari Ali. Kan setelah itu Abu Bakar meninggal, Ali datang melamar lagi, jadi nikah lagi sama Ali. Emang itu faktanya. Faktanya kan memang menikah dengan setelah ditinggal Ja'far bin Abi Thalib, kemudian menikah dengan Abu Bakar, dan kemudian setelah Abu Bakar wafat menikah dengan Ali. Yang gitu. Itu Asma binti Umayyah. Kemudian laporan seorang wanita ini yang kemudian menikah dengan Usama. Itu kan melapor kepada Rasulullah. Jadi ketika dia melapor minta pertimbangan kepada Rasulullah kan otomatis kesan riwayatnya dia didatangi langsung oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Dia minta kepada Rasulullah pertimbangan gitu. Ini siapa yang diterima ya Rasulullah, Muawiyah atau Abu Jaham? Kata Rasulullah apa? Enggak, dua-duanya. Wah, kan gitu. Kenapa? Fa'amma Muawiyah fasa'luk. Rasul memberikan alasan, Muawiyah itu miskin. Jangan nikah sama dia. Jadi tentu setelah Muawiyah masuk Islam, dan Muawiyah masuk Islam itu di Fatu Mekah. Itu ya, Fatu Mekah. Jadi kemungkinan besar di tahun 9. Ini ya, kemungkinan tahun 8 atau tahun 9. Muawiyah fasa'luk, dia miskin. Abu Jaham itu tipe laki-laki yang kasar, kata Rasulullah. Ini dengan standar Rasulullah ya. Jadi dia tipe yang kasar. Menurut aku, engkau tidak cocok dengan dua-duanya. Aku rekomendasikan engkau menikah dengan Usama. Kalau ini terjadi tahun 9, berarti 2 tahun sebelum Usama menjadi pemimpin pasukan yang diangkat oleh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Itu artinya Usama di usia 15 tahun. Wah, ini berkelas betul itu. Direkomendasikan Rasulullah kan berarti levelnya memang level layak kan itu. Fankih Usama, nikah dengan Usama. Tapi yang jelas prosesnya, kesannya jelas dari riwayat ini langsung begitu. Jadi cara ini kan udah bukan ta'aruf lagi kan. Otomatis proses ta'aruf dalam arti sudah kenal, si laki-laki udah kenal. Artinya dia tidak menunggu keterangan itu data dari feedback dari si wanita. Nggak perlu. Cek dulu lah, pokoknya saya ngecek dia. Bla 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 bla. Oke. Sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, langsung datang. Saya sudah menimbang dan keputusan saya mau menikah denganmu. Bisa dipakai ini ya, satu pendekatan. Salafus soleh kita menggunakan. Ini satu cara. Cara berikutnya, calon suami menyatakan maksudnya hendak menikahi wanita kepada orang tua atau wali. Ini cara yang paling populer, yang paling banyak, tentu begitu. Tapi ini sekarang menjadi secara tahapan menjadi tidak seperti itu. Cara kita sekarang kan tidak langsung datang ke orang tuanya kan.
Artinya saya sudah menimbang dia, oke. Dan intinya pertimbangan saya adalah orang tuanya. Langsung ke orang tuanya. Artinya anaknya sih tinggal nanti orang tuanya bilang ke anaknya mau nggak? Mau, ya sudah jadi kan begitu, selesai. Nggak usah capek-capek kan begitu. Jadi langsung ke orang tuanya. Toh nanti juga kalau ta'aruf dengan anaknya juga nanti ke orang tuanya juga kan begitu. Ini yang paling banyak waktu itu, langsung ke orang tua. Nah para pemuda ini harus punya nyali nih. Nyali itu di sini sebenarnya, ke wali wanita itu. Atau ke orang tua. Orang tua dalam arti makna di sini wali kan. Nah dari yang banyak ini, yang paling populer ini memang ada yang unik yang ingin saya sampaikan. Yaitu kisah atau kasus Urwah bin Zubair ketika ingin menikahi putri Abdullah bin Umar. Jadi ceritanya begini. Urwah dan Abdullah bin Umar itu kan orang Madinah. Dua-duanya orang Madinah, tinggal di Madinah. Dan tentu Abdullah bin Umar lebih tua dari Urwah. Urwah itu lahir di masa akhir Umar bin Khattab. Gitu ya. Urwah putra Zubair, Abdullah putra Umar. Tetapi levelnya beda usianya. Abdullah bin Umar itu lahir sejak di Mekah. Rasulullah sejak di Mekah. Jadi memang Urwah itu dengan anak Abdullah bin Umar. Nah mereka ini kemudian dalam perjalanan haji atau umroh, kemungkinan besar haji bareng lah. Urwah waktu itu sudah menjadi pemuda yang sangat luar biasa. Putranya Zubair, salah satu katakanlah bintangnya, rising star-nya Madinah waktu itu. Kan kemudian dikenal sebagai salah satu di antara 7 ulama terkemuka Madinah. Dari generasi tabi'in. Generasi setelah sahabat itu kan tabi'in, dan di Madinah generasi tabi'in yang menonjol itu banyak, 7 di antaranya. Itu yang paling menonjol, salah satunya adalah Urwah. Urwah itu mungkin sudah mendidik anaknya Abdullah dari awal, orang Madinah kok. Tapi kemudian kalau bahasa kita sekarang nembaknya itu di Mekah. Sengaja. Di Mekah kan ketika, Mekah itu kan suasananya suasana ibadah. Dia ingin di tempat yang paling sakral. Ini Urwah nih pikirannya. Supaya tidak ditolak atau gimana bisa langsung dan ngena gitu. Itu ketika tawaf. Jadi ketika tawaf tuh dia menguntit Abdullah bin Umar. Dekat nempel terus. Tawaf kan 7 putaran. Di antara putaran itu kemudian dia bilang, paman. Dia bilangnya paman lah bahasa kita, om. Kalau kita kan gitu. Aku bermaksud menikahi putrimu, Fulana. Abdullah bin Umar itu sama sekali tidak menoleh, sama sekali tidak menjawab, diam. Itu yang membuat Urwah malah, wah gimana ini gitu kan. Sampai selesai itu mungkin enggak, hatinya kan deg-degan itu. Karena enggak ada keputusan. Setelah selesai dan rileks, baru kemudian Abdullah bin Umar manggil. Sini nak, tadi engkau menyebut putriku? Iya. Engkau ingin menikahinya? Iya. Aku memang sengaja tidak menjawab. Di tempat yang paling mulia, di saat kita sedang berharap kepada Allah, engkau berharap padaku? Wah, ini kalau mertuanya ulama kayak gitu. Makanya hati-hati, jurusnya harus ini, orang gitu. Tapi permintaanmu atau permohonanmu aku kabulkan. Diterima. Oke. Sekarang langsung panggil Aslam atau bukan Aslam, satu lagi. Siapa pelayannya Abdullah bin Umar? Kalau dalam sanad itu dari Imam Malik ke Allah Akbar, saya lupa. Jadi pelayannya dan satu, artinya yang dipanggil oleh Abdullah bin Umar untuk menikahkan putrinya kepada Urwah adalah orang-orang yang tidak terkenal. Dia sengaja. Urwah, jangan merasa engkau adalah seorang putra dari Zubair bin Awwam. Itu. Putra dari seorang Asma binti Abu Bakar. Oh, itu nama-nama yang luar biasa gitu kan. Sehingga Urwah itu berkata, engkau enggak panggil keluarga Zubair? Enggak, artinya untuk satu acara yang sangat penting gitu kan, dalam pernikahan gitu kan. Kata Abdullah, enggak. Cukup orang-orang ini aja. Orang-orang yang tidak terkenal yang menyaksikan pernikahannya itu. Jadi, simple gitu aja. Selesai pernikahan. Kan gitu. Barangkali istrinya mungkin di Madinah kali. Atau gimana? Ya cuman itulah kepercayaan seorang anak kepada ayahnya kuat sekali. Nah, ketika dinikahkan beres lah. Bah, itu pernikahan unik lah sebenarnya. Mungkin nanti caranya apa? Ayo umroh bareng dengan keluarganya pas ada rencana umroh. Nah pas lagi tawaf, nah itu juga modus lah bisa dipakai.
Kan gitu. Ya kan harus ada intel. Kemudian orang tua wali atau wali perempuan meminta kesediaan laki-laki untuk menjadi menantunya. Artinya dijodohkan. Jadi orang tuanya langsung menunjuk. Nah dalam hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya ideal kecuali kalau memang tadi tingkat kepercayaan anak pada orang tuanya tinggi. Dan orang tua tahu bahwa si anaknya sepenuhnya siap lahir batin gitu. Kalau ayahnya yang menentukan. Karena di zaman Rasulullah SAW ini tidak semua berjalan mulus. Di zaman Rasulullah. Ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW dan berkata begini, ya Rasulullah, aku tanpa pernah diminta pertimbangan apapun dinikahkan oleh ayahku kepada si fulan. Apa kata Rasulullah? Kan ini minta pertolongan Rasul dan Rasulullah tentu kewalian Rasulullah itu lebih kuat dari siapapun kan. Rasulullah berhak untuk membatalkan, berhak. Kata Rasulullah, kalau begitu pernikahan tidak jadi. Coba ya kan. Tapi kata wanita itu, ya Rasulullah, aku terima itu dari ayahku. Artinya pernikahan itu gak apa-apa jadi. Cuma aku hanya ingin memberikan pelajaran, edukasi si wanita ini. Aku hanya ingin memberikan pelajaran kepada semua orang tua. Bahwa tidak bisa dengan semena-mena karena faktor orang tua menikahkan putrinya dengan orang yang dikehendakinya tanpa minta pertimbangan kepada sang anak. Dan itu Rasulullah mendiamkan dalam arti menyetujui. Gitu ya. Jadi dalam hal ini gitu, itu boleh sebagai sebuah pendekatan, cara gitu. Tapi kalau memang si anaknya betul-betul atau orang tua itu tahu persis bahwa si anaknya siap. Pokoknya ayah, siapapun yang kau pilihkan untukku aku terima. Nah, kalau sudah begitu oke lah, jalan. Gitu ya. Ini menjodohkan seperti itu. Tapi kalau enggak jangan. Kalau enggak jangan. Anak punya hak untuk menimbang. Gitu ya. Seseorang itu mau dia nikahi atau tidak. Kan gitu. Nah, kalau yang kejadian yang terjadi itu adalah Sa'id bin Musayyib. Ini generasi tabi'in. Sa'id bin Musayyib itu menikahkan anaknya, ya anaknya dijodohkan begitu saja. Tapi dia punya alasan waktu itu sangat kuat. Ya anaknya memang juga ulama besar. Artinya dia anak ulama, wanita dan dia memang juga ulama. Sa'id bin Musayyib ini sebagai ulama besar di Madinah, suaranya itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah waktu itu Bani Umayyah, Walid terutama, untuk melegitimasi kekuasaan. Maka dia ingin sekali untuk supaya menundukkan Sa'id bin Musayyib itu menikahi putrinya. Walid bin Abdul Malik, khalifah. Gitu. Ketika Walid datang ke Madinah, Sa'id berpikir, wah ini bisa jadi dipaksa ini. Artinya untuk menikah kan. Mau tidak mau kan gak enak lah intinya. Maka kemudian dia melihat dari antara muridnya itu ada yang terlambat datang. Kenapa engkau terlambat datang? Belum lama istriku meninggal. Aneh itu. Terus, kenapa engkau tampak murung? Belum menikah lagi? Belum. Mau menikah lagi? Mau. Kalau begitu aku nikahkan kau dengan putriku. Coba ya kan? Jadi dia langsung tahu Walid khalifah mau datang ke Madinah. Dan memang dia ingin menikahi putrinya. Langsung dinikahkan putrinya ke orang lain. Kan beres sudah. Kan itu. Putrinya mau. Ya sudah selesai menikah. Dan memang putrinya memang luar biasa juga. Ulama juga. Sampai suaminya itu kan waktu itu. Ya namanya juga baru menikah ya. Itu tergesa-gesa. Keluar dari rumah ingin mengejar pelajaran sang mertua Sa'id bin Musayyib. Kata istrinya, mau kemana suamiku? Ke majelis ayahmu, aku takut ketinggalan pelajaran. Pelajarannya sampai di mana sih? Sampai di sini. Kalau gitu selanjutnya dari aku. Ya, kalau kayak gini sih oke lah. Gitu. Oh, itu ngeri itu kalau gitu. Nah ini putrinya Sa'id bin Musayyib. Nah kemudian, ini katakanlah ini langsung ya. Langsung antara calon dengan calon langsung, tapi langsungnya dalam arti dengan orang yang punya hak menikahkan yaitu orang tua atau wali. Nah kalau melalui orang ketiga itu juga ada, gitu ya. Dalam hal ini yang bisa kita ambil sebagai contoh adalah kasus Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan kemudian menikahnya dengan Ummu Kulsum, putrinya Ali. Nah, putrinya Ali. Ali itu punya putri dari Fatimah, namanya Ummu Kulsum. Nah, sebenarnya sebelum pernikahan dengan Ummu Kulsum,
Umar itu sudah melamar Ummu Kulsum yang lain. Yaitu Ummu Kulsum putri Abu Bakar. Coba. Jadi Ummu Kulsum ini anak perempuan Abu Bakar yang terakhir dari Asma binti Umais yang tadi. Ketika Abu Bakar meninggal, Asma binti Umais itu sedang hamil. Nah ketika itu Abu Bakar berkata kepada Aisyah, jaga ya saudara-saudaramu yang laki-laki dan 2 saudaramu perempuan. Aku titipkan. Loh kok 2 saudara? Saudaraku yang perempuan cuma Asma. Kan kata Aisyah. Enggak, itu yang di perut tuh. Yang di perut ibu tirimu, Asma binti Umais. Aku menduga dia seorang wanita. Enggak perlu USG. Dan ternyata memang perempuan, dinamai Ummu Kulsum. Umar melamar Ummu Kulsum. Usianya masih belia, masih belasan tahun. Kemudian ketika Ummu Kulsum mendengar, dia menolak. Padahal Umar khalifah waktu itu kedudukannya. Menolak. Enggak mau dari kayu Umar. Aisyah kemudian berkata, adek enggak mau nikah sama Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Enggak mau. Kenapa? Umar orangnya terlalu artinya tidak bisa menyenangkan wanita lah kalau bahasa itu. Umar itu kan terlalu bukan bersahaja lagi, terlalu melarat lah untuk jadi seorang khalifah gitu. Ya kan dia mengambil cara hidup yang sangat luar biasa prihatin gitu ya. Justru ketika menjadi khalifah Umar itu kan tidak seperti dulu ketika menjadi saudagar kan gitu. Sehingga tidak lagi berdagang, tidak punya modal dan kemudian tidak mau ngambil gaji dari negara sehingga keluarganya hidupnya luar biasa gitu. Itu Ummu Kulsum nggak mau nanti serba makannya susah, ini susah gitu. Dan kemudian ya Aisyah nggak memaksa ketika Ummu Kulsum tidak mau. Nah kemudian tapi kan gak enak dengan Umar, ini caranya gimana gitu. Lah kemudian masuklah Amr bin As gitu. Ada apa nih? Ini gini ambil mulin gini. Oke lah gampang. Ummu Kulsum ini gagal, Ummu Kulsum yang lain. Maka Amr bin As masuk ke Ali bin Abi Thalib kan gitu. Nah kemudian terjadilah pertemuan dengan Ali bin Abi Thalib. Artinya Umar ngobrol, maksud kalau pertemuan biasa. Aku ingin menikah dengan putrimu. Apa engkau tidak khawatir dia terlalu muda, terlalu belia untukmu? Artinya engkau sebagai seorang terlalu dewasa, udah tua lah bahkan. Bukan masalah faktor umur, tapi artinya usia yang terlalu belia. Ya enggak, kata Umar, enggak. Dan itu. Kalau memang mau, oke lah. Maka kata Ali, kalau gitu tunggu. Akan kukirim padamu. Pulang Ali, bilang ke anaknya Ummu Kulsum. Nah, ini ada jubah. Kasihkan ke Amirul Mukminin ya kepada Umar. Dan bilang ini dari ayah. Tolong amati, perhatikan. Itu. Kalau memang engkau suka, cocok ya terima. Kalau enggak ya balikin. Gitu. Ya anaknya dengan polosnya ya bawa jubah itu. Dan kemudian Amirul Mukminin ini dari ayah. Gini. Oh iya bagus sudah aku terima. Dan ada riwayat mengatakan bahwa Umar membuka betisnya. Dan itu marah Ummu Kulsum. Kalau ini bukan Amirul Mukminin, aku tempeleng. Gitu. Betul bahasanya begitu, kupukul gitu. Karena gak terima. Dia gak paham gitu maksudnya. Pas pulang baru paham. Ketika Ali bertanya, gimana hasilnya? Umar menerima ya. Gitu kan. Katanya oke, gak masalah kan gitu bahasa kita. Iya itu artinya engkau memang dia mau menikahimu. Dan aku sudah bersedia untuk menjodohkanmu dengan dia. Ummu Kulsum gak menolak. Masalahnya Ummu Kulsum tidak menolak ketika begitu. Ya sudah. Gitu. Akhirnya jadilah suami istri. Karena Ummu Kulsum kan terbiasa melarat ya dengan Ali bin Abi Thalib dan ayahnya jadi biasa dengan Umar. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Ini pendekatan, modus-modus atau cara-cara gitu ya. Bagaimana prosesi sebenarnya dalam tanda petik ta'arufnya jadinya untuk menikah. Jadi sebenarnya kaya pendekatan itu yang dilakukan oleh generasi awal. Sehingga yang penting adalah ya ini bukan juga nasihat ya, saya belum tua-tua amat perasaan untuk menasihati dalam hal ini. Tapi saran kepada teman-teman sekalian. Ketika visi hidup sudah kita bangun, visi-visi dasar hidup. Kemudian kita sudah paham apa arti rumah tangga. Apa arti keluarga dalam Islam. Maka variabel-variabel yang lain jangan terlalu banyak untuk menimbang saya jadi dengan dia atau tidak.
Ketika tujuannya adalah bahwa kita hidup membangun rumah tangga untuk berkeluarga di dunia sampai berkeluarga di akhirat. Ketika tujuannya adalah kita harus melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Kita harus menjadi salah satu atau salah seorang di antara umat Rasulullah yang bisa menyumbang kebanggaan kepada Rasulullah SAW untuk membanggakan umatnya. Ketika ini disepakati, udahlah yuk kita nikah. Gitu. Kalau begitu insya Allah cepat. Tapi saya yakin pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat lambat. Karena kalau ini sudah ketemu, sudahlah mau apa lagi sih dari hidup ini? Masalahnya apa lagi? Gitu. Jangan sampai kita sudah keluar dari kategori syabab. Artinya sudah masuk tetapi nggak melaksanakan perintah Rasulullah. Dan kemudian kita termasuk yang menimbang firman Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau masalahnya adalah ekonomi, kekurangan, maka Allah akan mencukupi. Ingat, Allah mencukupi. Tidak mungkinlah seorang laki-laki yang terbiasa makan sehari, memang makan dan tidak kelaparan, taruhlah begitu. Dan seorang wanita yang juga setiap hari makan dan tidak kelaparan, kalau kemudian bergabung, kemudian menjadi kelaparan. Itu mustahil itu logikanya. Masa sebelum nikah tidak kelaparan, kalau pas menikah menjadi kelaparan? Emangnya yang ngasih rezeki, yang ngasih makan berbeda? Kan sama. Yang menyuruh untuk menikah siapa? Juga yang memberi rezeki. Apa yang ditakuti? Apa pertimbangannya wahai para pemuda? Allah Akbar. Udahlah. Bangun visi-visi dasar itu. Setelah visi dasar selesai, sudah langsung. Nggak usah lama-lama. Ingat, kalau targetnya 25 tahun terlambat. Karena kita selalu menghitung 25 tahun dengan perhitungan Masehi. Rasulullah 25 tahun dengan perhitungan Qamariyah, lunar. Dan itu kemungkinan besar 24 tahun Rasulullah ketika menikah. Itu pun sebelum Islam. Setelah generasi Islam tumbuh, banyak di bawah 24 tahun yang menikah. Saya udah kasih contoh, Usama itu 15 kemungkinan menikah. Gitu ya. Udah lewat dibanding Usama. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Ya inilah salah satu tantangan kita sekarang kan. Artinya tantangannya adalah bagaimana membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua. Tentu di sini bukan tugas calon menantu kan begitu. Tapi anak dulu ke orang tua. Sebenarnya merebut hati orang tua lah, itu bahasa sederhananya. Bagaimana memenangkan perasaan dan hati orang tua, meyakinkan gitu. Kalau seperti tadi kasusnya, kalau memang itu kasus sampai pada tahap kayak gitu kan, taruhlah sebenarnya itu bukan satu hal yang berat, saya yakin gitu. Sekarang gini, nggak boleh jenggot dengan celana cingkrang, itu jangan pakai celana kalau gitu, pakai sarung. Kalau simpel-simpelan begitu. Kalau pas datang tuh pakai sarung aja kalau gitu. Kan jangan pakai celana cingkrang, itu pakai sarung, bukan celana. Kalau jenggot nih, masalah jenggot juga masalahnya karena terlambat nih. Kalau nggak terlambat masih belum jenggotan itu kan bisa datang. Tapi itu oke lah. Itu memang harus perlu pendekatan-pendekatan. Ya saya yakin lama-kelamaan orang tua akan, kalau terus didekati, artinya difahamkan masalah-masalah seperti itu. Karena kan ini kan stigma sebenarnya kan ya. Jenggot dengan celana cingkrang itu stigma saja. Artinya kalau orang yang memang mudah termakan oleh isu atau opini gitu kan, media dan seterusnya. Padahal kan itu cingkrang karena apa gitu ya. Kalau jangan bilang sunnahnya, sunnah mah kalau udah kayak gitu mah dari awal bisa dipahamkan bahwa itu sunnah berarti udah beres kan gitu kan. Ini kan berarti belum beres nih ketika artinya tidak terbayang bahwa itu masalah sunnah, tapi yang terbayang wah ini mirip-mirip orang-orang yang suka inilah gitu kan. Sebenarnya stigmanya buruk lah gitu. Kalaupun dia mungkin bukan teroris tapi kan orang nanti akan memandang wah ini mantuan nama wah kan gitu. Nah, mungkin di situ letak masalahnya, keberatannya sebenarnya. Padahal kan intinya apa yang prinsip atau yang bukan prinsip gitu kan. Terus juga ya saya tidak ingin juga memaksakan bahwa masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah ya teman-teman juga harus
yang laki-laki gitu ya, harus memang bijak dalam mandang. Ketika itu masalah khilafiyah, ya khilafiyah saja. Ketika memang katakanlah ini bukan masalah akidah ya, artinya masalah celana cingkrang atau enggak cingkrang kan. Artinya kalau memang itu membuat dia bisa nikah dan itu menjaga ifahnya, lakukan saja. Kan gitu, kalau menurut saya gitu. Karena itu untuk maslahat keagamaan yang sangat tinggi sekali, kan gitu. Jangan kemudian, wah banyak wanita lain yang menerima kalaupun saya cingkrang. Silahkan juga kalau memang bisa, kan gitu. Atau keluarga lain gitu kan. Tapi kan ini masalah-masalah kasus lah, kasuistik seperti apa, itu kan harus ditangani kasus per kasus. Yang penting pendekatan kepada orang tua, komunikasi harus dibangun terus menerus, apalagi kalau sudah usianya 22, yang akhwatnya 22, 23 tahun, orang tuanya belum match nih, belum sinkron nih. Kan gitu. Coba dibangun lah, masa setahun belum gol gitu kan. Masa 2 tahun dengan dibarengi dengan doa tahajud kuat-kuat kan, wah kan gitu kan. Insya Allah, nggak ada yang nggak bisa lah. Gitu. Jangankan orang tua yang memang mengizinkan anaknya untuk atau membanggakan anaknya ketika menjadi solehah. Orang tua yang biasa-biasa saja ketika difahamkan kepada hal kebaikan dan bisa menerima insya Allah. Gitu. Itu aja masalahnya, saya yakin bisa. Dan itu kemudian harus ada keberanian dari, kalau memang sudah ada calonnya datang aja dengan cingkrang itu. Wow. Langsung dengan pedenya. Ayah gini, atau Pak saya itu gini. Ya jelaskan aja. Barangkali setelah ketemu, setelah ngobrol, oke cingkrang, tapi ngobrolnya santai, enak nih. Nah kan gini, bisa jadi iya. Saya nggak enak ya saya ceritakan pengalaman saya. Nggak enak sih. Saya nikah itu ketika masih kuliah. Dan kuliah dengan semuanya saya tanggung sendiri, saya bilang ke orang tua, ke mertua, calon mertua gitu. Saya masih kuliah, saya membiayai diri sendiri, saya tidak mau menggantungkan orang tua, saya belum punya pekerjaan. Saya teruskan itu di awal saya ceritakan semuanya. Saya belum punya pekerjaan, tapi saya yakin saya sekarang hidup karena Allah, nanti setelah menikah pun karena insya Allah hidup karena Allah. Saya sekarang bisa makan, dapat rezeki, yang memberi rezeki sama setelah menikah adalah Allah. Dan kalau memang percaya, saya mau membawa anak bapak dan seterusnya, silahkan diterima, kalau tidak saya tidak masalah. Diterima, alhamdulillah, gitu aja. Enggak tutup-tutupi, oh saya sebenarnya sudah ngelamar kemana-mana, tapi memang belum ada yang nyantol. Bilang aja belum ada pekerjaan. Begitu aja. Saya carankan, saya belum punya pekerjaan, tapi bukan berarti tidak ada penghasilan. Nah ini itu lain kan, tidak ada pekerjaan dengan tidak ada penghasilan itu kan bahasa yang berbeda. Rezeki dari Allah ya sama. Tapi ya begitulah. Kalau laki-laki itu tidak ada yang merasa, wah saya kalau ditolak di sini nanti gengsi dong. Kenapa harus gengsi? Kenapa gengsi? Umar ditolak loh Ummu Kulsum, putrinya Abu Bakar. Yang ini biasa saja, santai saja. Gitu. Kalau kita baca sirah santai saja, gitu. Ditolak biasa saja. Kan gitu ya. Jadi nggak ada gengsi-gengsian. Ya kalau nggak menikah dengan ini, saya kan tujuannya menikah. Kalau nggak menikah dengan ini, saya menikah yang lain. Nah gitu aja. Nah, gitu. Jadi bukan, nah itu juga laki-lakinya jadi masalah. Jangan sampai, saya harus menikahnya dengan ini. Kenapa harus? Selama memang tidak bisa dan seterusnya, yang lain kenapa enggak? Kan kita nggak tahu ditakdirkan dengan yang mana. Kan begitu. Insya Allah. Begitu juga akhwatnya, jangan berpikir harus dengan ini. Pokoknya orang belum apa-apa sudah sehidup semati. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya kalau enggak ini saya nggak mau, nggak bisa emangnya, ya Allah. Lah, kita nggak tahu mana yang sebenarnya akan jadi suami, gitu ya. Jadi jangan juga kemudian gara-gara hal kayak tadi gitu, jadi berlarut-larut tapi nggak ada kejelasan dan seterusnya. Janganlah. Hidup ini terlalu mahal waktu ini untuk kemudian membangun generasi robbani itu. Terlalu mahal. Jangan dilewatkan begitu saja. Sayang.